yang begitu besar yang tetap mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami patut untuk mengucap syukur. Terkhususnya hari ini, hari yang bahagia buat saudara kami yang akan menerima pemberkatan dari Tuhan dan akan memulai keluarga yang baru. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dan berkata-kata berkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada acara pemberkatan pernikahan saudara kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 1-13. Begini firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setia ke atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara yang terkasih, firman ini atau nas ini menceritakan bagaimana pujian Raja Daud kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan kepada dirinya. Pernikahan adalah suatu momen yang penting. Pernikahan juga adalah suatu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh suatu pasangan. Pernikahan adalah suatu perintah juga yang diberikan Tuhan kepada kita, yang harus kita laksanakan. Pernikahan juga adalah suatu cara Tuhan yang untuk mempersatukan orang yang sepadan bagi kita, seperti juga yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18. Tapi sebelum ke tahap pernikahan, pasti ada beberapa tahap yang harus kita lewati, dan satu pasangan tahap itu harus dilewati dan dilewati. Yang pertama yang saya ikut adalah tahap perkenalan, yang bagaimana dalam tahap perkenalan ini bagaimana kita untuk mencari tahu dan memperkenalkan diri kita dan diperkenalkan dirinya kepada kita. Setelah itu masuk ke tahap berpacaran. Dalam tahap ini adalah tahap yang sangat rumit, yang sangat harus kita pertahankan supaya kita masuk ke tahap pernikahan. Tapi apakah kita pernah berpikir semua tahap itu dapat kita lewati itu karena karya siapa? Itu adalah karena karya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menyadari betapa baiknya Tuhan kepada kita, betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Seperti halnya saat ini, di mana saudara-saudara kita yang akan menerima pemberkatan dari Tuhan. Untuk itu, tetaplah setia memuji Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Pujian itu harus dengan hati yang tulus, tidak dipaksakan, karena saudara yang akan dipersatukan di dalam nama Bapa haruslah tetap berpegang teguh kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 7. Saudara, perlu kita pahami bagaimana cara kita memuji Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur ini, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bagaimana cara kita untuk memuji Tuhan? Apakah cara kita memuji Tuhan hanya sekedar? Apakah cara kita memuji Tuhan hanya saat ini saja? Tetapi Daud menceritakan dan menegaskan dalam nas ini bahwasanya
kita memuji Tuhan haruslah setiap saat dalam kehidupan kita. Dan kita juga berpikir ketika pelanggaran kita yang telah kita lakukan itu adalah satu cara ataupun satu penghambat buat kita untuk memuji Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan kepada kita, kita diampuni. Dan juga pengampunan yang diterangkan oleh Daud di sini, yaitu Mazmur menggambarkan pengampunan Tuhan dengan dua ilustrasi, yaitu setinggi langit dari bumi, yaitu ayat 11, dan sejauh timur dari barat, ayat 12. Kedua jarak ini jika dibayangkan manusia itu adalah jarak yang sangat jauh, tetapi jarak itu adalah jarak yang dekat bagi Tuhan ketika menyampaikan kasih-Nya kepada manusia. Patutlah kita untuk memuji Tuhan, dan haruslah kita setia dalam memuji Tuhan tanpa ada dusta di antara kita dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian kita kepada Tuhan haruslah kita tunjukkan juga kepada perbuatan kita kepada sesama. Karena percuma kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci saudara kita, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Apalagi kepada kedua mempelai yang akan dipersatukan menjadi keluarga baru, akan banyak hal yang akan kalian hadapi, ada banyak tantangan, tetapi tetaplah kalian tetap setia, dan tetaplah kalian tetap saling mengasihi satu dengan lain, saling mengasihi antara suami dengan istri dan istri dengan suami. Dan kepada mempelai ataupun pujian itu tetaplah kalian lakukan dalam kehidupan kalian dan di rumah tangga kalian. Jadilah sebagai keluarga yang berbahagia dan menjadi sumber kasih serta bersama-sama untuk